Amerika Serikat terseret, Rusia sebut Ukraina bakal bernasib sama seperti Afghanistan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut Ukraina kemungkinan dapat berakhir seperti Afghanistan. Dia membeberkan Barat berusaha menjadikan Ukraina sebagai Afghanistan kedua. Pernyataan tersebut dilontarkannya saat bertemu dengan Menlu Pakistan, Makhdoom Shah Mahmud Qureshi, di Cina pada Rabu 30 Maret 2022. Mereka, AS, mencoba menjadikan Afghanistan sebagai pusat politik dunia. Sekarang mencoba menggantikan Afghanistan dengan Ukraina, tanya dikutip dari RT.com. Mereka bertemu jelang pertemuan puncak mengenai situasi di negara Asia Tengah yang akan berlangsung pada Kamis 31 Maret 2022 di kota Tunxi, Cina. Rencananya pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah negara, termasuk Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Sejak tahun 1978, Afghanistan telah menjadi tempat terjadinya banyak perang dengan sejumlah pemain internasional yang terlibat. Setelah 2 dekade, pasukan AS dan negara barat lainnya meninggalkan Kabul pada tahun lalu. Alhasil, Afghanistan kini jatuh ke tangan Taliban. Sementara itu, Cina menempatkan diri pada posisi netral dalam konflik Rusia dan Ukraina. Kendati kerap menyuarakan dukungan untuk kedaulatan Ukraina, Cina enggan mengutuk serangan yang dilancarkan Rusia ke negara itu. Dalam sebuah wawancara pada pekan ini, Wang Yi mengatakan bahwa perang maupun sanksi bukanlah solusi yang baik. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Rusia menuntut Ukraina agar menyatakan diri sebagai negara netral yang tidak akan bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Sebagai gantinya, negara-negara barat mengecam langkah yang ditempuh Vladimir Putin dengan menjatuhkan berbagai sanksi kepada Rusia, dan para sekutu sepakat untuk mengirimkan lebih banyak dukungan tempur ke Ukraina guna membantu negara itu mempertahankan diri dari invasi Rusia, kata Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace Kamis 1 April. Ada lebih banyak bantuan alat tempur yang akan dikirimkan ke Ukraina. Beberapa negara sudah bergerak maju, baik dengan ide-ide baru ataupun janji untuk memberikan bantuan baru berupa dana, kata Wallace. Pernyataan itu disampaikan Wallace kepada wartawan setelah ia menjadi tuan rumah bagi 35 mitra internasional pada pertemuan kedua Konferensi Internasional Donor Pertahanan untuk Ukraina atau IDDCU. Bantuan tempur itu akan termasuk penyediaan sistem pertahanan udara dan pantai, artileri jarak jauh dan kemampuan artileri pembalas, kendaraan lapis baja, serta penambahan pelatihan dan dukungan logistik. Konferensi donor hari ini memperlihatkan tekad masyarakat internasional untuk membantu Ukraina dalam menghadapi invasi ilegal dan tanpa sebab yang dilakukan Presiden Putin melalui pasukan Rusia, kata Wallace melalui pernyataan yang dikeluarkan kemudian. Gedung Putih, dunia jangan tertipu. Pasukan Rusia bukan ditarik mundur, tapi dipindahkan. Direktur Komunikasi Gedung Putih, kata Bedingfield, mengatakan bahwa pemerintah Biden memandang pasukan Rusia bergerak menjauh dari ibu kota Ukraina, Kiev, sebagai penempatan kembali daripada penarikan langsung. Pada konferensi pers, Bedingfield senada dengan retorika dari Departemen Pertahanan yang menguraikan bahwa Amerika Serikat akan memperhatikan dan melihat jika tindakan Rusia sesuai dengan kata-katanya mengenai pasukannya di Ukraina. Tidak ada yang boleh tertipu oleh pengumuman Rusia, katanya. Kami percaya setiap pergerakan pasukan dari sekitar Kiev adalah pemindahan dan bukan penarikan, dan dunia harus bersiap untuk serangan besar-besaran terhadap wilayah lain di Ukraina, sambungnya. Semua orang harus berharap bahwa kita akan terus melihat serangan di seluruh Ukraina, lanjut Bedingfield. Jelas, pesan utama yang disampaikan Presiden dalam perjalanannya ke Eropa minggu lalu adalah bahwa kita berada dalam kerja keras yang panjang, bahwa sekutu dan mitra kita harus tetap ada, bahwa tekad kita perlu tetap kuat, dan bahwa kita perlu terus menjalankan strategi yang menimbulkan biaya signifikan pada ekonomi Rusia dan sekali lagi memperkuat Ukraina di medan perang dan di meja perundingan. Tuturnya seperti dikutip dari Washington Examiner Rabu 30 Maret 2022. Menyusul laporan penarikan pasukan Rusia dari Kiev Senin pagi, pasukan pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa militer Rusia telah melipat gandakan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan keamanan di sekitar ibu kota negara itu. Konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi tidak terlepas dari sejarah panjang antara Rusia dan Ukraina. Bahkan saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Sementara invasi Rusia ke Ukraina yang dapat dianalisis, salah satu yang Presiden Vladimir Putin rasakan dan sulit untuk mentolerir yaitu penghinaan terus-menerus Moskow oleh Amerika Serikat sejak pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Namun karena saat ini invasi Rusia ke Ukraina tidak berjalan secepat atau setegas yang diharapkan, Vladimir Putin pun mencoba untuk meningkatkan serangannya. Semenjak invasi Rusia berlangsung, ledakan biasa terdengar datang dari pinggiran kota Irpin, daerah barat laut ibu kota Kiev. Militer Ukraina mengatakan masih mengendalikan Irpin.
tetapi situasi di sana terlalu berbahaya bagi warga sipil. Sebelumnya pihak Rusia mengumumkan bahwa mereka secara signifikan mengurangi aktivitas militer di daerah sekitar Kyiv dan Chernihiv karena pembicaraan putaran kelima di Istanbul telah membuat kemajuan dalam masalah netralitas dan status non-nuklir Ukraina. Kedua belah pihak menilai pertemuan di Istanbul sebagai bermakna positif atau konstruktif sehingga membuka pintu bagi harapan deeskalasi. Namun Pentagon mengatakan Rusia hanya mengerahkan sejumlah kecil pasukan di dekat Kyiv dan mungkin bersiap untuk serangan besar di tempat lain. Sebagian besar pasukan Rusia di sekitar Kyiv tepat di tempatnya, menurut juru bicara Pentagon John Kirby. Militer Ukraina juga memperingatkan bahwa penarikan Rusia di sekitar Kyiv dan Chernihiv kemungkinan hanya rotasi unit individu dan memiliki tujuan yang menyesatkan. Pertempuran di Ukraina telah memasuki hari ke-35 sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina. Ribuan orang terbunuh, jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Setelah 2 dekade, pasukan AS dan negara barat lainnya meninggalkan Kabul pada tahun lalu. Alhasil, Afghanistan kini jatuh ke tangan Taliban. Sementara itu, China menempatkan diri pada posisi netral dalam konflik Rusia dan Ukraina. Kendati kerap menyuarakan dukungan untuk kedaulatan Ukraina, China enggan mengutuk serangan yang dilancarkan Rusia ke negara itu. Dalam sebuah wawancara pada pekan ini, Wang Yi mengatakan bahwa perang maupun sanksi bukanlah solusi yang baik. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Rusia menuntut Ukraina agar menyatakan diri sebagai negara netral yang tidak akan bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Sebagai gantinya, negara-negara barat mengecam langkah yang ditempuh Vladimir Putin dengan menjatuhkan berbagai sanksi kepada Rusia, dan para sekutu sepakat untuk mengirimkan lebih banyak dukungan tempur ke Ukraina guna membantu negara itu mempertahankan diri dari invasi Rusia, kata Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace Kamis 1 April. Ada lebih banyak bantuan alat tempur yang akan dikirimkan ke Ukraina. Beberapa negara sudah bergerak maju, baik dengan ide-ide baru ataupun janji untuk memberikan bantuan baru berupa dana, kata Wallace. Pernyataan itu disampaikan Wallace kepada wartawan setelah ia menjadi tuan rumah bagi 35 mitra internasional pada pertemuan kedua Konferensi Internasional Donor Pertahanan untuk Ukraina atau IDDCU. Bantuan tempur itu akan termasuk penyediaan sistem pertahanan udara dan pantai, artileri jarak jauh dan kemampuan artileri pembalas, kendaraan lapis baja, serta penambahan pelatihan dan dukungan logistik. Konferensi donor hari ini memperlihatkan tekad masyarakat internasional untuk membantu Ukraina dalam menghadapi invasi ilegal dan tanpa sebab yang dilakukan Presiden Putin melalui pasukan Rusia, kata Wallace melalui pernyataan yang dikeluarkan kemudian. Gedung Putih, dunia jangan tertipu. Pasukan Rusia bukan ditarik mundur, tapi dipindahkan. Direktur Komunikasi Gedung Putih, kata Bedingfield, mengatakan bahwa pemerintah Biden memandang pasukan Rusia bergerak menjauh dari ibu kota Ukraina, Kiev.